Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa setelah vakum karena pandemi COVID-19, hajatan otomotif Otobursa kembali hadir untuk memanjakan para pecintanya. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di lokasi acara. Halo, selamat sore Albi. Albi, bagaimana Anda melihat antusiasme pengunjung yang datang setelah sempat terhenti akibat pandemi, apalagi ini adalah hari terakhir dan pukul 21 nanti acaranya sudah ditutup. Ya, selamat sore Iqbal. Akhirnya setelah mengalami penundaan selama 2 tahun berturut-turut karena pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan juga 2021, akhirnya Otobursa Tumplek Blek kembali hadir di area parkir timur Senayan, di mana pameran otomotif dan juga bursa penjualan produk-produk otomotif ini kembali digelar setelah pandemi COVID-19 di kawasan ini. Dan kalau misalnya saya melihat antusiasme pengunjung sejak tadi siang sampai dengan memasuki sore hari ini, begitu banyak pengunjung yang masuk, dan bahkan sampai sore hari ini tadi sebelum saya menuju ke titik saya live, saya melihat di loket pembelian tiket ini masih banyak antrian masyarakat yang hendak masuk ke lokasi ini sendiri, karena ini merupakan hari terakhir dari 2 hari pelaksanaan Iqbal, sejak kemarin hari Sabtu dan juga hari ini tanggal 4 September 2022, dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ini menjadi penutupan. Nah, kalau misalnya apa yang membedakan antara Tumplek Blek yang pertama setelah pandemi jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang menjadi Tumplek Blek terakhir sebelum pandemi, kali ini tenannya cukup variatif, tidak hanya produk-produk otomotif saja Iqbal, ada juga bursa kuliner seperti yang ada di belakang saya, itu ada rempah buah kuliner, dan itu menjadi salah satu tempat yang juga bisa dinikmati oleh pengunjung setelah seharian mencari beberapa spare part ataupun suku cadang kendaraan, lalu mereka lelah dan lapar bisa langsung berkunjung ke sana. Nah, kalau misalnya ditanya terkait dengan jumlah pengunjung, memang pihak dari penyelenggara Otobursa ini menargetkan pengunjung yang ada di Tumplek Blek ke-22 di tahun 2022 ini bisa mencapai 50.000 orang. Dan tadi ketika dikonfirmasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlahnya sudah hampir mencapai target tersebut, tetapi diharapkan memasuki malam hari nanti jumlahnya bisa tembus dan bahkan bisa melebihi. Dan kalau misal dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, jumlah pengunjung Tumplek Blek yang datang itu mencapai 73.000 dengan total transaksi sebesar 33 miliar rupiah. Nah, diharapkan juga di tahun yang 2022 ini jumlahnya juga bisa hampir menyamai dan menjadi salah satu bentuk kebangkitan ekonomi dari sektor industri otomotif, karena memang seperti yang kita tahu bersama, industri otomotif menjadi salah satu sektor industri yang terdampak akibat pandemi COVID-19 lalu selama 2 tahun berturut-turut. Tadi juga Iqbal, saya sempat melakukan wawancara dengan salah satu partisipan yang ada di Tumplek Blek ini, yang saya tanyakan bagaimana penjualan pada Tumplek Blek di kesempatan kali ini. Dia mengatakan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi, apalagi barang yang dijualnya merupakan onderdil ataupun spare part dari kendaraan-kendaraan yang sulit dicari di Indonesia karena merupakan brand dari Amerika Serikat. Ketika pandemi COVID-19 terjadi 2 tahun lalu, sangat kesulitan untuk mendapatkan produk-produk kendaraan yang memang harus diimpor. Tetapi setelah ekonomi mulai pulih, aktivitas jual beli antar negara sudah mulai kembali normal, dia bersyukur bisa kembali memesan sejumlah spare part tersebut untuk kemudian diperjualbelikan di Indonesia kepada sejumlah komunitas kendaraan yang memang banyak sekali di Indonesia, mulai dari kendaraan tua, selalu kendaraan-kendaraan baru yang juga membutuhkan spare part yang lebih murah seperti itu. Dan disinilah tempat yang cocok untuk mendapatkan itu semua. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pameran Gaikindo kemarin, itu lebih kepada produk-produk kendaraan terbaru, produk-produk teknologi terbaru. Nah, kalau di Otobursa Tumplek Blek, masyarakat ini cenderung mencari sejumlah spare part yang harganya bisa dikatakan lebih terjangkau Iqbal jika dibandingkan harus membeli ke bengkel resmi seperti itu. Belum lagi banyak komunitas-komunitas juga berkumpul di sini, sehingga beberapa penghobi otomotif ini bisa saling bertukar informasi terkait dari mana saya bisa mendapatkan spare part dengan harga murah ataupun spare part yang bagus dengan harga yang terjangkau seperti itu Iqbal. Berarti bisa dipastikan bahwa apa saja terkait dengan spare part yang selama ini sulit untuk didapat ada di sana. Tetapi kalau berbicara soal kita tahu sendiri bahwa kemarin pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi begitu. Apakah ada tanggapan dari masyarakat yang ada di sana tentunya terkait dengan harga-harga yang mungkin tadi Anda menyebutkan bahwa harga-harganya tergolong cukup terjangkau begitu. Apakah ini artinya bahwa dibandingkan dengan di luar, kita beli di luar acara sendiri, ini cukup jauh berbeda?
Ya Iqbal, ini memang sangat menarik sekali di mana penyelenggaraan Oto Bursa Tumplek Blek ini diselenggarakan pada saat ataupun bertepatan dengan pengumuman pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM. Dan tidak bisa dipungkiri juga Iqbal bahwa dunia otomotif ini juga sangat melekat dengan BBM ya, karena kendaraan saat ini mayoritas menggunakan bahan bakar bensin ataupun berbahan bakar solar untuk bisa dioperasikan ataupun dijalankan, dan tentu itu memiliki pengaruh. Tetapi tadi saya mengkonfirmasi ke 3 pihak sekaligus Iqbal, mulai dari panitia penyelenggara, lalu juga pengusaha UMKM suku cadang kendaraan, dan juga masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini. Panitia mengatakan bahwa untuk jangka pendek mungkin kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah kemarin, baik itu BBM subsidi maupun non subsidi, walaupun harganya turun tetapi masih dirasa cukup tinggi, ini belum memiliki pengaruh yang berarti, dan bisa dipastikan harga-harga sejumlah suku cadang yang diperjualbelikan di lokasi ini masih memiliki harga yang normal dan belum terpengaruh dengan kenaikan harga BBM. Nah, begitu pula dengan yang disampaikan oleh pengusaha suku cadang ataupun ondordil kendaraan yang ada di sini juga mengatakan belum ada kenaikan harga yang dilakukan karena memang belum ada dampak yang dirasakan dari kenaikan harga BBM. Tetapi jika dilihat dalam waktu beberapa lama ke depan, mungkin harga-harga ini akan terdongkrak lebih kepada ongkos kirim. Jika misalnya seseorang melakukan pembelian spare part secara online, dan tentu harga spare partnya dipastikan masih sama, tetapi untuk ongkos ataupun biaya kirimnya karena menggunakan jasa transportasi tentu ini akan bertambah seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah dari pihak pengunjung ataupun partisipan yang datang ke lokasi ini sendiri. Ketika ditanyakan mengenai bagaimana tanggapannya terkait dengan kenaikan harga BBM, ya mereka mau tidak mau harus menerima itu semua, dan tentu saat ini mereka tengah memikirkan sejumlah solusi-solusi karena petrolhead sejati pasti punya solusi. Solusi yang ada mungkin banyak sekali Iqbal yang bisa ditemukan oleh masyarakat di sini. Baik itu di sini juga ada booth yang memang menjual produk-produk kendaraan listrik, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Ada juga booth di sini yang menjual sejumlah alat mekanis ataupun alat bantu untuk bisa dicampur dengan bensin sehingga bisa menciptakan efisiensi bahan bakar untuk kendaraan mereka. Nah, cara-cara seperti inilah yang mungkin bisa menjadi solusi bagi para petrolhead sejati ataupun pecinta otomotif untuk bisa menanggulangi harga BBM yang tinggi, baik yang subsidi maupun yang non subsidi, yang memang bisa dikatakan cukup menguras bagi penghobi otomotif di tengah kenaikan harga BBM yang cukup tinggi saat ini di Indonesia. Begitu Iqbal. Baik Albi, saya penasaran dengan gambar yang tim Anda kirimkan sebelumnya, ada sejumlah kendaraan klasik yang terlihat. Apakah itu artinya bahwa juga ada penjualan mobil-mobil klasik atau justru itu hanya pameran saja? Ya betul Iqbal, tidak hanya dipamerkan, tetapi di sini juga beberapa kendaraan yang dipajang cukup banyak yang dijual nih. Kalau misalnya saya tunjukkan di sebelah kanan saya ini banyak sekali mobil-mobil klasik yang dipamerkan, tetapi beberapa juga ada yang dijual. Dan tadi ada satu mobil yang menarik, sayangnya tidak di lokasi ini Iqbal, ada mobil Land Rover keluaran tahun 80-an yang mana masih dalam kondisi bagus dan dijual dengan harga yang cukup fantastik, yaitu mencapai 1 miliar rupiah. Dan itu harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang memang sekarang berlalu lalang di jalanan ibu kota. Dan mengingat mobil tersebut sudah berusia 80 tahun. Dan ini bukan bentuk promosi, tapi Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga sangat mengagumi dunia otomotif, dan dia mengatakan bahwa belum bisa disebut sebagai pecinta otomotif sejati kalau belum ada Land Rover di garasi. Nah, mungkin bagi orang yang benar-benar memiliki biaya lebih ataupun pecinta otomotif bisa meminang kendaraan tersebut yang memiliki harga 1 miliar rupiah untuk dibawa pulang setelah acara pameran ini berlangsung. Mungkin Iqbal kalau misalnya tertarik bisa langsung menuju ke sini untuk memboyong mobil tersebut yang berharga 1 miliar rupiah di Oto Bursa Tumplek Blek sendiri. Iqbal. Baik, semoga kita tunggu saja ada bonus 1 miliar rupiah untuk kita semua sebagai pekerja. Terima kasih Albi Pratama.